Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Ya, bagaimana kabarnya para pejuang kampus? Pelaksanaan SNBT sudah semakin dekat. Mudah-mudahan kalian semua semakin bersemangat belajar mempersiapkan diri dalam menghadapi SNBT. Dan untuk menunjang harapan kalian, sudah seperti biasa saya sudah menyiapkan beberapa buah soal mengenai komponen pemahaman bacaan dan menulis. Kita langsung saja untuk mengefek. Oke, sudah saya siapkan satu buah paragraf ya di sini. Bisa kalian pause dulu, bisa kalian hentikan dulu videonya atau mau ditangkap layar silakan. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke soalnya. Opini penulis dalam kutipan tersebut adalah, mungkin materi mengenai opini ini pernah dibahas juga di sekolah ya. Opini dan fakta dan opini biasanya materinya fakta dan pendapat seperti itu. Nah, tadi saya mengatakan opini atau pendapat ya, memang karena definisi opini itu adalah sebuah pendapat ya, sebuah pendapat atau berupa tanggapan, pengetahuan, atau bisa juga berupa pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menanggapi suatu fenomena. Jadi ini berupa pendapat, bisa berupa saran atau bisa buah pikiran saja mengenai suatu hal yang belum tentu terjadi, belum terjadi seperti itu ya, biasanya seperti itu. Oke, sebetulnya untuk mengefektifkan waktu ya, karena kan tadi teksnya cukup panjang, karena kan di sini sudah ada disediakan kalimat-kalimatnya, sebetulnya bisa langsung kita analisis saja ke pilihan ganda, begitu tidak usah kembali lagi ke teks karena akan memakan cukup waktu ya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pilihan ganda seperti itu. Pilihan ganda A, kepala negara dan pemerintah dari 109 di sini, kalian juga harus perhatikan nih, kalau kalimat yang memiliki angka biasanya fakta ya, bukan asumsi seperti itu. Kecuali misalnya kepala negara dari pemerintah banyak negara. Nah, kalau banyak itu pendapat, karena banyak itu kan relatif ya. Banyak untuk setiap orang bisa berbeda begitu. Tapi kalau menyebutkan angka ini sudah pasti fakta sebetulnya. Oke, pilihan ganda B, bangsa-bangsa Asia Afrika berjuang melepaskan diri dari belenggu peradaban yang bernama kolonialisme. Ini sih betul, sebetulnya ada di teks. Memang ada perjuangan seperti itu. Kemudian pilihan ganda C nih, kita harus memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara demokratis, aman, bersih, dan damai. Nah, di sini ada kata harus ini kan berarti belum terwujud ya, ini berupa saran atau harapan. Kita harus memperlihatkan seperti itu katanya, berupa dorongan, berupa pendapat, berupa tanggapan seperti itu. Jadi jawaban mengenai soal opini penulis ini tentang pendapat ya, pendapat penulis tentu saja di pilihan ganda C sebetulnya. Kalau kalian misalnya belum yakin, di pilihan ganda D peringatan 60 tahun 60 tahun itu fakta, pasti ada angkanya seperti itu. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa penulisannya berbentuk huruf, ini ya tentang aturan penulisan angka dan bilangan ada di materi EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nanti mungkin kalau masih ada waktu nanti akan saya bahas seperti itu. Pilihan ganda E pun sama, wajah Indonesia menjadi ruh keseluruhan cita-cita para tokoh pemrakarsa KA di Bandung tahun 1550 ini berupa fakta. Jadi betul, jawabannya adalah pilihan ganda C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di sini ada sebuah soal teksnya beda ya. Teksnya beda. Ini ada sebuah paragraf terdiri dari 5 kalimat. Bisa kalian pause dulu, bisa kalian baca dulu. Soalnya sebagai berikut, kalimat yang tidak padu. Nah, ini perlu saya tegaskan ya. Kadang soal mengenai kalimat tidak padu ini istilahnya lain. Ada yang menyebutnya kalimat tidak padu, ada yang menyebutnya kalimat sumbang, ada yang menyebutnya kalimat rancu seperti itu ya. Intinya kalimat yang tidak nyambung lah seperti itu. Kalau misalnya kalimat utamanya membahas tentang A,
Nanti kalimat-kalimat berikutnya adalah penjabaran tentang A. Nah, nanti si kalimat tidak padu ini biasanya agak loncat dari informasi mengenai kalimat utama seperti itu. Jadi ya kita pahami dulu kalimat utamanya. Di video sebelumnya sudah saya bahas ya, kalimat utama itu seringnya di awal, di kalimat pertama. Jadi kalimat yang tidak padu itu hampir tidak mungkin di kalimat pertama ya, jadi hampir tidak mungkin seperti itu. Jadi kalimat satu ini tidak mungkin kalimat tidak padu karena kan inti paragrafnya ada di kalimat pertama seperti itu. Jadi kita lanjut saja. Setelah membaca kalimat utamanya, kita lanjut saja ke kalimat berikutnya begitu. Kalau kita pahami ya, tapi kalau kita pahami kalimat utamanya, inti informasinya seperti ini. Badan peneliti berarti orang ya, orang yang meneliti. Peneliti dari Badan Tenaga Nuklir Nasional memanfaatkan radiasi sinar gamma di fasilitas iradiator untuk membuat materi genetik sorghum bermutasi. Nah, hasilnya, ini ada koherensi sih, ada kepaduan begitu. Di kalimat pertamanya membicarakan mengenai rekayasa genetik ya, mengenai sorghum. Hasilnya sorghumnya cocok ditanam di lahan yang kering, katanya gitu. Di kalimat kedua informasinya seperti itu. Sekaligus menjadi sumber pangan dan energi. Kelanjutannya, dia menanam sorghum di lahan kering, akhirnya gitu ya. Katakan tadi di kalimat kedua disebutkan cocok ditanam di lahan kering. Kemudian di kalimat keempat, harga sorghum. Nah, ini informasinya agak agak loncat gitu ya. Kalau tadi kan mau membicarakan mengenai penanaman, tiba-tiba di kalimat keempat membicarakan harga. Ini walaupun masih membahas tentang sorghum, tapi ya agak loncat sebetulnya seperti itu. Dan kita tandai saja ya kalimat keempat. Kemudian kalimat kelimanya, dia menghasilkan sorghum berkualitas unggul yang bernama Pahat. Nah, kalau ini ya kembali lagi tadi nyambung karena mengenai rekayasa genetika ditanam di lahan kering, kemudian dia menghasilkan sorghum berkualitas. Nah, yang agak tidak padu ya sebetulnya. Ya berarti memang kalimat keempat seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton ini lolos di PTN atau di kampus yang kalian harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.